guys, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 343, sebuah chapter yang bercerita tentang pertarungan Asta melawan Ichika dan diakhiri dengan kedatangan Paladin Lily bersama dengan dua Paladin lain di Negeri Matahari. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja gambar pertama. Setelah melihat Ichika menggunakan sihir miliknya dan menyadari kalau Ichika benar-benar serius ingin bertarung dengannya, Asta terlihat mengaktifkan Devil Union Mode parsial sambil melompat ke belakang. Lalu pada panel selanjutnya, Ichika terlihat menciptakan semacam bola hitam di telapak tangan kirinya sambil mengarahkannya pada Asta. Gambar kedua dengan Devil Union Mode parsial yang belum sepenuhnya aktif, Asta terlihat tertarik ke arah Ichika. Dan sepertinya Asta tertarik oleh semacam bola sihir hitam yang diciptakan oleh Ichika dengan tangan kirinya. Dan di saat itulah Asta menyadari bahwa Ichika akan melepaskan sebuah tebasan pedang saat dia masuk ke dalam jangkauan pedang Ichika. Gambar ketiga, Asta berhasil menghindari tebasan pedang Ichika setelah Devil Union Mode parsial aktif sepenuhnya. Lalu Asta terlihat menarik salah satu pedang dari Grimoire. Panel selanjutnya, lewat inner monolognya, Asta menjelaskan bahwa dia akan mengaktifkan efek pemblokiran sihir dan kekuatan sihir di tubuhnya. Atau dengan kata lain, Asta mengaktifkan kemampuan untuk menghapus sihir di sekitarnya. Perlu diketahui bahwa kemampuan ini adalah salah satu kelebihan dari Devil Union Mode sempurna. Dan perlu diketahui juga bahwa dengan Devil Union Mode parsial, Asta dapat mengaktifkan dan menonaktifkan kemampuan sesuai kebutuhan. Bahkan Asta dapat memfokuskan kemampuan atau kelebihan yang dia miliki pada salah satu bagian tubuh untuk meningkatkan efek dari kemampuan yang dia miliki. Gambar keempat, Ichika melepaskan sebuah tendangan sebelum Asta memiliki kesempatan untuk menyerang. Dan Asta pun terpaksa harus menahan tendangan Ichika hingga membuatnya terpental ke arah air terjun. Tapi berkat hal inilah Asta bisa keluar dari jangkauan serangan Ichika hingga Asta memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan. Lalu pada panel selanjutnya, tanpa membuang kesempatan, Asta langsung memasang kuda-kuda untuk melepaskan Infinity Slash Equinox. Gambar kelima, Asta berhasil melepaskan Infinity Slash Equinox ke arah Ichika. Tapi sayangnya Ichika dapat menghindari serangan ini dengan sangat mudah. Sedikit tambahan, Infinity Slash Equinox adalah salah satu teknik terkuat Asta yang sebelumnya diperlihatkan dapat membelah tubuh raksasa Lucifero sekaligus menahan proses manifestasi Lucifero. Dan menurut kami, Ichika yang dapat menghindari Infinity Slash merupakan hal yang sangat wajar, mengingat Ichika dapat membaca Ki Asta. Jadi sangat masuk akal jika Ichika sudah siap untuk menghindar bahkan sebelum Asta melepaskan Infinity Slash. Lalu panel selanjutnya, dengan penuh percaya diri, Asta melompat untuk melepaskan serangan kejutan pada Ichika yang masih di udara setelah melompat untuk menghindari Infinity Slash. Dan di sini Asta sepertinya beranggapan kalau Ichika tidak dapat mengelak di udara, mengingat sampai sejauh ini sama sekali belum pernah diperlihatkan kalau Ichika bisa terbang. Tapi tanpa Asta duga, Ichika ternyata dapat menghindari serangan kejutan Asta dengan sangat mudah. Gambar ke-6 dan ke-7, muncul banyak bola-bola hitam di sekitar Ichika. Dan bola-bola hitam inilah yang menjadi alasan mengapa Ichika dapat menghindari serangan kejutan Asta walaupun Ichika berada di udara, di mana menurut Ichika, bola-bola hitam ini tercipta dari sihir kegelapan miliknya dan nama sementara dari sihir ini adalah Dark Yojutsu Black Star. Kemudian berikut ini adalah beberapa hal menarik dari sihir tersebut. Hal menarik pertama, bola-bola hitam yang terlihat di adegan ini terlihat serupa dengan bola hitam yang diciptakan oleh Ichika di telapak tangan kirinya pada gambar pertama, di mana pada saat itu dia menggunakannya untuk menarik Asta.
Hal menarik kedua, bentuk dari bola hitam Ichika terlihat serupa dengan sihir black hole milik Kapten Yami. Hal menarik ketiga, selain dapat digunakan untuk menarik seseorang, Ichika dapat menggunakan bola hitam ini untuk memindahkan tubuhnya sendiri, mirip seperti salah satu kelebihan dari sihir bintang milik Yuno. Tapi sejauh ini, Ichika hanya menggunakan sihir ini untuk jarak dekat. Hal menarik keempat, menurut Ichika, Yojutsu atau sihir tersebut sangat cocok untuk dipadukan dengan teknik berpedang dan teknik bela diri tangan kosong. Karena sihir ini dapat membuat pengguna selalu berpindah-pindah tempat saat melepaskan serangan, hingga membuat arah serangan menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Nah, berdasar dari 4 hal menarik tersebut, maka menurut kami cara kerja dari sihir Black Star Ichika pada dasarnya serupa dengan sihir Black Hole Yami, karena sama-sama menciptakan semacam gaya tarik seperti layaknya gaya gravitasi. Bedanya, gaya tarik dari sihir Black Hole digunakan untuk menarik atau menyerap sihir, sedangkan gaya tarik dari Black Star digunakan untuk menarik benda fisik seperti tubuh pengguna atau tubuh orang lain. Panel selanjutnya, setelah mendengar perkataan Ichika tentang sihir atau Yojutsu Black Star, Asta kemudian langsung menarik pedang ketiga. Lalu jika ada yang bertanya mengapa ada banyak karakter di seri anime manga menjelaskan kelebihan dari teknik yang dia miliki sebelum menyerang musuh, ya tentu saja karena hal ini merupakan salah satu cara untuk menggertak musuh yang dilawan dengan tujuan untuk menurunkan semangat juang lawan. Ya, walaupun cara seperti ini terkadang bisa diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Gambar ke-8 dan ke-9, Asta mengaktifkan kemampuan dari pedang ketiga dan menghapus sihir Black Star Ichika. Lalu Ichika yang terkejut langsung melihat ke arah Asta dan menyadari bahwa Asta sedang melesat ke arahnya sambil mengaktifkan Z-Ten. Dan menanggapi hal ini, Ichika pun langsung mengaktifkan Z-Ten seolah dia ingin mengadu serangan dengan Asta. Lalu panel selanjutnya, berbeda dengan Asta yang hanya terfokus untuk melepaskan serangan, di adegan ini Ichika digambarkan lebih memilih untuk membatalkan serangan dan menghindari serangan Asta sekaligus mencari celah untuk melepaskan serangan balik. Dan bisa kita katakan bahwa alasan Ichika mengaktifkan Z-Ten di panel sebelumnya hanya untuk mengecoh Asta. Ya, inilah salah satu perbedaan terbesar Asta dan Ichika saat bertarung. Gambar ke-10 hingga 12. Setelah menghindari serangan Asta, Ichika langsung melepaskan sebuah tendangan pada Asta hingga Asta terpental dan menghantam sungai dengan keras. Lalu di saat Asta berdiri kembali, Ichika memulai percakapan singkat, dan berikut ini adalah beberapa poin dari percakapan tersebut. Poin pertama, menurut Ichika, Asta tidak mungkin bisa mengalahkannya dengan Z-Ten yang Asta miliki sekarang. Poin kedua, Ichika beranggapan bahwa orang yang tidak memiliki tekad, pendirian, dan kompetensi seperti Asta tidak mungkin pernah bisa menjadi seorang kaisar sihir yang setara dengan Shogun. Poin ketiga, selain merasakan amarah, Asta juga merasakan perasaan yang lain dari Ki Ichika. Poin keempat, menurut Ichika, Asta tidak mungkin bisa memahami apa yang Ichika rasakan. Gambar ke-13, Asta digambarkan menyadari sesuatu, di mana dari inner monolognya, Asta sudah mengetahui bagaimana caranya menciptakan Z-Ten yang sempurna. Selain itu, Asta juga sempat beranggapan kalau dia pasti bisa menang jika dia bisa menggunakan Z-Ten dengan sempurna. Lalu pada panel selanjutnya, Asta dan Ichika terlihat mengaktifkan Z-Ten dan terkesan akan mengadu serangan. Kemudian gambar ke-14 hingga ke-16. Ryu muncul di depan Asta dan Ichika sesaat sebelum Asta dan Ichika mengadu serangan. Dan berikut ini adalah beberapa hal menarik dari adegan tersebut. Hal menarik pertama, Ryu memiliki teknik bertarung yang sangat hebat. Karena di sini dia dapat menangkis serangan Asta dan Ichika secara bersamaan hanya dengan tangan kosong, di mana Ryu menangkis serangan Ichika dengan menahan tangan Ichika yang menggenggam pedang. Sedangkan untuk menangkis serangan Asta, Ryu hanya membelokkan arah tebasan pedang Asta. Hal menarik kedua, karena hampir melukai Ryu, Ichika langsung meminta maaf pada Ryu. Dan menurut sumber yang berbeda, Ichika bahkan sempat ingin melakukan seppuku sebagai bentuk permintaan maaf kepada Ryu. Untung saja Ryu langsung menghentikan Ichika.
Hal menarik ketiga, lewat inner monolognya, Asta menjelaskan bahwa dia masih belum bisa menggunakan teknik Zetten dengan sempurna. Dan karena hal ini, Asta beranggapan kalau dia sudah kalah dalam duel melawan Ichika. Hal menarik ketiga, Ryu merasakan sesuatu saat berbicara dan mengajak Asta pergi ke tempat Fumito, di mana apa yang dirasakan oleh Ryu ternyata adalah kedatangan 3 paladin ke negeri matahari. Kemudian gambar ke-17 atau gambar terakhir. Sambil berkata, aku pernah mendengar cerita tentang tempat ini, tapi aku tidak menyangka jika tempat ini benar-benar ada. Paladin Lily terlihat terbang di atas negeri matahari bersama dengan 2 paladin lain. Dan berikut ini adalah beberapa hal menarik dari halaman terakhir. Hal menarik pertama, lewat perkataan Paladin Lily, bisa dipastikan bahwa pada dasarnya dia tidak tahu tentang keberadaan negeri matahari. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimanakah cara dia sampai ke tempat yang tidak dia ketahui keberadaannya? Mungkinkah Lucius yang sudah menunjukkan keberadaan dari negeri matahari? Lanjut hal menarik kedua. Entah apa alasannya, 2 paladin yang datang bersama Paladin Lily terlihat tidak memiliki tanduk. Mungkinkah hal ini bisa terjadi karena kekuatan iblis yang digunakan untuk merubah mereka bukan berasal dari Supreme Devil? Lalu hal menarik ketiga, dari bentuk baju, luka di wajah, dan desain karakter, paladin yang digambar di sebelah kiri Paladin Lily terlihat serupa seperti seorang karakter yang dulu pernah bunuh diri di awal seri, dan karakter tersebut bernama Heathcris. Nah, jika dia benar-benar Heathcris, maka hal ini sekaligus mengkonfirmasi teori atau opini fans yang sempat ramai saat kemunculan jam gadang di Spade Kingdom dan kemunculan Lucius. Dan yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa seorang karakter yang sudah bunuh diri dan tubuhnya sudah hancur berkeping-keping bisa muncul kembali di chapter terbaru? Dan apakah Babang Yuki akan memunculkan karakter-karakter lain yang sebelumnya sudah dianggap mati? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.